Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in English class ya. And now we will learn about reported speech part 2 ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari kalimat tidak langsung bagian kedua, karena bagian pertama itu kita telah membahas ya secara umum bagaimana perubahan kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Nah, sekarang kita akan mempelajarinya berdasarkan tensisnya ya. Oke. Reported speech is very important for legal language because it is used in newspaper reports of crimes and investigations, in reports on trials in judicial procedure ya. Jadi biasanya kalimat tidak langsung itu adanya di koran-koran begitu ya, majalah, kemudian yang ada kriminalnya seperti itu ya. Nah, ini adalah perubahan tensisnya ya. Kita akan mempelajari 3 perubahan tensisnya ya. Dari direct speech atau kalimat langsung menjadi reported speech atau kalimat tidak langsung. Nah, bila kalimat langsungnya berbentuk simple present ya, akan berubah kalimat tidak langsungnya menjadi past tense. Tadinya present continuous menjadi past continuous, kemudian simple past menjadi past perfect ya. Nah, kita akan bahas 3 tensis ini dulu ya. Oke. Change of adverbs of time and place. Jadi perubahan kata keterangan waktu dan tempat. Nah, ada perubahan antara keterangan waktu dan tempat ya. Di sini tadinya yesterday menjadi the day before ya dalam kalimat tidak langsungnya. Tomorrow menjadi the next or following day. Kemudian next day menjadi the following day or week ya. Today menjadi that day. Kemudian here itu termasuk adverb place ya. Here itu menjadi there, di sini menjadi di sana ya. Ini adalah bagaimana kita mengubah ya kata keterangan waktu dan tempat. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perubahan present tense menjadi past tense ya, kalimat tidak langsungnya. Nah, di sini contoh dari kalimat present tense itu I make a snowman. Saya membuat boneka salju. Nah, ini adalah contoh dari present tense ya. Nah, ciri-ciri dari kalimat langsung itu dia menggunakan tanda petik di atasnya. Ada tanda petik itu berarti kalimat itu merupakan kalimat langsung ya, langsung dibicarakan oleh orang tersebut. Maka kita ubah menjadi past tense ya. Jadi he said that he made a snowman. Nah, ciri-ciri dari past tense itu menggunakan verb kedua ya. Kita tambahkan conjunction, kata penghubungnya itu that. Nah, that itu adalah merupakan kata penghubung. Jadi, dia mengatakan bahwa dia membuat sebuah boneka salju. Kenapa di sininya he? Kan di atasnya itu I. Ya, karena ini merupakan kalimat tidak langsung ya. Jadi, I-nya itu berubah menjadi he. Karena yang berbicara itu siapa? Dia laki-laki, he tersebut ya. Jadi, he said that he made a snowman. Dia mengatakan bahwa dia laki-laki tersebut ya membuat sebuah boneka salju. Oke, kita akan latihan ya. I always drink coffee, she said ya. Saya selalu minum kopi. Dia mengatakan. Jadi yang mengatakannya itu siapa? Ya, dia perempuannya itu yang she ya. Jadi kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya jadi bagaimana? She said that she always drank coffee ya. Dia mengatakan bahwa dia perempuannya tersebut ya selalu minum kopi. Nah, drink ini verb 2-nya apa? Verb 2 dari drink itu adalah drank ya. Jadi she said that she always drink coffee. Kemudian he said I study French. Nah, dia laki-laki mengatakan saya belajar bahasa Prancis ya. Berarti yang belajar itu siapa ya? Dia laki-laki itu yang mengatakan tersebut ya, kata tersebut, kalimat tersebut. Kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya menjadi bagaimana? He said that ya, he studied French. Nah, study itu verb 2-nya adalah studied ya. Tadi dikatakan I itu berubah menjadi he karena yang mengatakannya itu adalah dia laki-laki tersebut ya. Kemudian Daddy said,
They work so hard, ya. Jadi mengatakan mereka itu bekerja sangat keras. Berubah menjadi kalimat tidak langsungnya, Daddy said that they work so hard. Ya, worknya itu verb 2-nya kita ubah menjadi work, ya. Kemudian, I always eat meatball, she said. Nah, berarti she said that she always ate meatball. I itu berubah menjadi she, ya, karena yang mengatakan tersebut adalah dia perempuan sendiri. Kemudian I work in a bank, said Daniel. Nah, Daniel said that he work in a bank. Daniel mengatakan bahwa dia bekerja di bank. He said I love my parents. Jadi he said that he loved his parents, ya. Dia mengatakan bahwa dia mencintai orang tuanya. Nah, tadinya kan my parents, ya. Kenapa my parents? Karena di sininya subjeknya I. Nah, kalau di sini subjeknya he, maka dianya berubah, ya, menjadi his, ya. Kepunyaan dia laki-laki itu his parents, ya. Nah, kalau aturan yang kedua, ya, bila tensisnya berbentuk present continuous atau kegiatan yang sedang berlangsung, ya, kita ubah menjadi past continuous, kegiatan yang sedang berlangsung tapi berlangsungnya itu di masa lalu, ya. Oke, bentuk dari present continuous itu ada to be-nya am, ya, ada verb ing-nya. Di sini contohnya I'm reading a book, he explained, ya, saya sedang membaca buku, dia menjelaskan tuh. Berarti kita ubah menjadi past continuous tense. Jadi bentuknya di sini seperti ini, ya. He explained that he was reading a book. Nah, apanya yang berubah? Nah, kita tambahkan that, kata penghubung, ya, conjunction. Kemudian to be-nya. Kalau to be-nya he, I, he, she, it itu menggunakan was. Kalau to be-nya you, they, we itu menggunakannya were, ya. Ini kebetulan he, makanya dia menggunakannya was. Jadi he explained that he was reading a book, ya. Kita latihan. She said I'm waiting for my boyfriend. Dia mengatakan bahwa saya sedang menunggu pacar saya. Nah, berarti kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya. She said that she was waiting for her boyfriend. Nah, kebetulan, ya, verbnya, kata kerjanya kita tidak usah ganti karena untuk past continuous pun menggunakannya verb ing, ya. Hanya diganti tadinya am, to be-nya, ya, menjadi was, oke. Tadinya I diganti menjadi she karena yang mengatakannya, ya, dia perempuan tersebut, ya. She said that she was waiting for her boyfriend, ya. Tadinya my berganti menjadi her. Mengapa? Karena di sini subjeknya she. Nah, kepunyaan she ini tuh berubah, ya, menjadi her. Oke. Next, Jimmy said they are studying bahasa. Jimmy mengatakan bahwa mereka sedang belajar bahasa. Jadi, kita ubah menjadi kalimat tidak langsungnya, ya. Jimmy said that they were studying bahasa. Nah, kenapa di sini pakai were? Karena di sini sudah jelas, ya, subjeknya adalah they, oke? Next, she said, I'm feeding my dog. Dia mengatakan bahwa saya sedang memberi makan hewan anjing saya, ya. Jadi, she said that she was feeding her dog. Menggunakannya to be-nya ini was, ya. Kemudian next, I'm writing a novel, he explained, ya. Jadi he explained that he was writing a novel. Ditambahkan was, kemudian ditambahkan verbnya tetap pakai ing, ya. Dan I-nya diganti menjadi he karena yang menjelaskan itu adalah dia laki-laki tersebut. Oke, next he said he is driving a car, ya. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengendarai mobil. He said that he was driving a car. Pakai conjunctionnya yaitu that, ya. Kemudian he-nya tetap he, kemudian to be-nya tadinya is menjadi was, ya. Karena di sini subjeknya he.
Next, aturan ketiga, apabila kalimat aktifnya berbentuk simple past tense ya atau kegiatan di masa lalu akan berubah menjadi past perfect ya. Nah, past perfect itu menggunakannya verb ketiga ya. Bill arrived on Saturday, he said. Nah, di sini adalah kalimat langsung yang berbentuk simple past tense ya. Di sini arrive-nya itu adalah verb kedua. Nah, he said that Bill had arrived on Saturday. Jadi ciri-ciri past perfect itu menggunakannya had ya ditambahkan verb ketiga. Ingat ya, past perfect itu menggunakannya verb ketiga. Oke, jadi he said that Bill had arrived on Saturday. Jadi ditambahkan had ditambahkan verb ketiga. Verb ketiga dari arrive itu tetap arrive ya, tidak berubah. Oke, kita lihat latihan ya. He said I brought a new book. Dia mengatakan, saya membawa sebuah buku baru. Jadi, he said that he had brought a new book. Ya, brought itu verb tiganya tetap brought ya. Kemudian they said, we went for a walk ya. They said that they had gone for a walk. Jadi, we di sini kita ganti menjadi they ya, karena yang mengatakannya itu ya mereka. They said that they had gone for a walk. Oke. Jadi when itu verb tiganya adalah gone. Kemudian she said I fed my dog. Jadi she said that she had fed her dog ya. Kemudian Mala arrived on Wednesday, he said ya. Jadi dia mengatakan bahwa Mala tiba pada hari Rabu ya. He said that Mala had arrived on Wednesday. Kemudian she said I bought a new car ya. Kita ubah menjadi she said that she had bought a new car. Nah, di sini bought itu verb tiganya tetap bought ya. Oke, ini adalah 3 aturan tenses ya yang telah kita ubah. Tadinya kalimat aktif menjadi kalimat tadinya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Oke guys, I hope all of you are understand ya about this material. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.